Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menghadiri kegiatan saya hari ini untuk memenuhi tugas modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Langsung saja kita mulai. Untuk hari ini saya akan berbagi praktik baik untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman saya mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini, saya akan menyampaikan konsep inti dari budaya positif. Jadi budaya positif itu memiliki konsep inti. Yang pertama ada perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya tentang pendidikan di Indonesia, guru itu adalah sebagai penuntun, bukan penuntut. Jadi mungkin selama ini konsep kita masih banyak yang salah tentang pendidikan. Jadi guru itu hanya menuntut siswa sesuai dengan kodratnya yang sudah dimiliki masing-masing. Dan dalam menuntun itu kita juga harus memberikan budaya positif di sekolah agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, sehingga siswa itu nanti dapat mencapai tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia. Jadi siswa nanti bisa memiliki karakter yang kuat tanpa harus kita tuntut sepenuhnya. Jadi mereka masih bisa berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dalam pembelajaran filosofi menurut Ki Hajar Dewantara, ini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Ini nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama dari konsep inti budaya positif di sekolah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini saya jabarkan pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Mungkin kita juga masih banyak salah pemahaman. Untuk berdiferensiasi itu di kelas kadang kita berpikir karena membedakan berarti memberikan pembelajaran yang berbeda kepada siswa. Seperti siswa yang kita anggap kompetensinya sudah tinggi, sudah bagus, kita memberikan soal-soal latihan yang lebih. Jadi seperti itu. Atau mungkin kita juga berpikir berdiferensiasi itu nanti ketika kita di kelas kita harus memberikan penjelasan materi yang berbeda kepada siswa. Tapi sebenarnya tidak. Diferensiasi itu nanti kita memberikan materi pembelajaran itu sesuai dengan keleluasaan siswa. Jadi sesuai dengan minat bakat mereka. Jadi ketika kita memberikan tugas, kita itu tidak memberikan tugas yang semau gurunya, tapi memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri, sesuai minatnya. Kemudian dari pembelajaran dengan paradigma baru ini akan memunculkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita pahami, kita sendiri dalam kurikulum pendidikan juga sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila yang diharapkan nanti tumbuh dalam diri anak kita, anak didik kita. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tujuan yang pertama kita tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini mengingat karena negara kita adalah negara yang memiliki kemajemukan, perbedaan suku, ras, dan agama. Jadi anak-anak kita kenalkan dengan kebinekaan global di Indonesia. Kemudian yang ketiga bergotong royong, kemudian kreatif, mandiri, dan yang terakhir adalah bernalar kritis untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian yang biasa terjadi dalam pendidikan kita itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Yang terjadi di dalam pendidikan kita, yang mungkin kita alami juga, Bapak Ibu guru alami, dan terkadang juga saya sendiri mengalaminya. Miskonsepsi itu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Di sini kita selalu berpikir bahwa seorang guru itu bisa mengontrol murid. Itu mungkin yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Kita selalu berpikiran bahwa seorang guru itu bisa mengontrol muridnya. Jadi kita harus, si anak ini harus
ajak ke sini dia harus mau, kita suruh seperti ini harus mau. Itu ilusi teori kontrol, tapi sebenarnya tidak. Kita tidak bisa mengontrol anak, karena yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi otomatis yang bisa mengontrol anak itu adalah anak itu sendiri, itu bukan guru. Kita tidak bisa mengontrol anak. Kemudian selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga kadang terjadi dalam pembelajaran atau terjadi pada Bapak Ibu guru, bahwa ketika kita mengkritik siswa atau mungkin membuat siswa merasa bersalah ketika dia melakukan kesalahan, nah itu pikir bahwa nanti karakternya pasti tumbuh dengan baik nih kalau kita buat dia merasa bersalah atas kesalahannya. Tetapi ternyata itu juga ilusi yang salah. Kita tidak bisa berbuat seperti itu. Kita tidak bisa menyudutkan anak atau menempatkan anak sebagai pihak yang bersalah, sehingga anak nanti merasa bersalah. Itu nanti justru akan mematikan karakternya. Jadi ketika kita memarahi anak atau membuat anak merasa bersalah, karakter anak itu malah akan mati, tidak bisa berkembang. Itu yang salah sama ini. Kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Belum tentu juga, karena terkadang kita memberikan penguatan positif itu berupa penghargaan kepada siswa, memberikan nanti kalau si ini nilainya bagus, kamu saya kasih hadiah. Itu kan termasuk penguatan positif. Tapi ternyata itu juga tidak efektif, karena apa yang akan dilakukan siswa nantinya itu bukan berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, tapi karena faktor dari luar untuk mereka mau berubah. Itu juga sesuatu yang belum tidak dibenarkan. Kemudian ilusi selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kadang itu Bapak Ibu ya, kita sebagai guru merasa sudah dewasa, sudah tua misalnya ke anak-anak, akhirnya kita punya kuasa untuk memaksa mereka. Kamu kalau nggak nurut, nanti kamu gini, kamu tak gini kan. Nah, itu juga ilusi yang salah. Kadang secara tidak sadar kita itu masih memaksa anak. Kamu pokoknya harus gini, kamu harus dihukum gini, harus mau, pokoknya nggak bisa, harus mau lah. Itu juga ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kadang itu juga masih ada di dalam diri kita, tidak kita pungkiri ya. Saya sendiri kadang juga seperti itu, tapi itu adalah ilusi yang kurang tepat sebenarnya. Selanjutnya, dalam pendidikan kali ini kita harus merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi untuk mendekati siswa kita itu menggunakan teori kontrol, bukan lagi untuk teori respon. Perbedaannya apa antara stimulus respon dengan teori kontrol? Yang pertama, dari stimulus respon ini realitas kebutuhan kita sama. Kemudian dari teori kontrol, kebutuhan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kita harus memahami bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tidak sama kebutuhannya. Namun kadang kita ketika dalam pembelajaran itu masih beranggapan bahwa semua kebutuhan siswa itu sama, padahal mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kadang kita juga beranggapan ketika pembelajaran di kelas, apa yang dipelajari anak itu memang sama, apa yang dikerjakan sama, tapi sebenarnya mereka memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Padahal kita sendiri menganggap, oh saya mengajar, misalnya saya mengajar materi teks prosedur, materinya ini sama. Kita beranggapan apa yang mereka pahami itu juga sama, tapi sebenarnya berbeda. Setiap anak tingkatan pemahamannya itu berbeda. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah ini juga masih sering terjadi di lingkungan sekolah. Kita beranggapan bahwa kita membantu anak dengan memiliki pandangan yang sama semuanya. Padahal setiap anak itu memiliki pandangan terhadap dunia itu juga berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk memiliki pandangan yang sama. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika kita melihat anak melakukan sebuah kesalahan, misalnya ketika dia datang ke sekolah tidak memakai sepatu, kita sudah langsung nih, kalau yang terjadi selama ini kan kita langsung berpikiran, ih kamu salah kan gitu. Karena kenapa? Kamu datang ke sekolah tidak pakai sepatu. Padahal
kalau kita tanya mungkin ada alasan kenapa dia datang ke sekolah tidak memakai sepatu. Itu untuk semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang kita baru melihat saja sudah menjustifikasi bahwa dia salah. Padahal kalau kita telusuri lagi, biasanya itu ada tujuannya. Kenapa kok sampai begini? Kenapa kok saya si anak ini tidak pakai sepatu? Tetapi yang terjadi di lapangan kadang kita sendiri juga tidak mau tahu. Sudah terserah, pokoknya kamu salah, kamu nggak pakai sepatu, dengan begitu. Kemudian pandangan yang harus kita rubah lagi yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa setiap orang yang bisa mengontrol itu hanya dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Meskipun kita seorang guru, kita sudah beranggapan, wah saya guru nih, saya harus bisa mengontrol siswa saya. Itu juga anggapan yang salah. Jadi yang bisa mengontrol siswa ya siswa itu sendiri, bukan kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kadang kita yang dewasa pun juga suka beranggapan kalau di dalam lingkungan kerja saya mengontrol Bu ini bisa nih, saya kontrol Pak ini bisa nih. Sebenarnya tidak bisa. Yang kenapa mereka mau melakukan apa yang kita perintahkan yaitu karena kesadaran mereka sendiri. Jadi kan bukan karena kontrolnya kita. Mereka mengontrol dirinya sendiri. Kemudian stimulus respons selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika misalnya kita membujuk anak, kemudian kita tidak mau, kita akhirnya memaksa, terus nggak mau pokoknya kamu ini. Nah, itu kadang yang kita alami selama ini yang kita lakukan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dalam teori kontrol, kita melakukan kolaborasi dengan anak. Jadi kita berbicara, kita ajak anak berdiskusi, ini kamu maunya apa, terus ini sekarang kalau seperti ini bagaimana, terus kamu salahnya ini apa, gitu. Itu yang seharusnya kita lakukan di teori kontrol, bukan memaksa. Kemudian stimulus respons selanjutnya model berpikir menang kalah. Sekarang kan anak-anak itu masih punya pikiran kalau ada permasalahan atau apa, saya menang kamu kalah. Kadang guru sama siswa, kalau siswanya melakukan kesalahan, ketika si guru ini bisa menghukum si anak, dia kadang ya tidak menutup kemungkinan kita akan merasa, wah saya guru nih harus menang, kamu harus mau saya hukum. Kadang kan seperti itu, saya menang, siswanya yang kalah. Misalnya guru nggak mau kalah dengan siswa. Tapi dalam teori kontrol model berpikirnya adalah menang-menang. Menang-menang berarti si anak bisa menyelesaikan masalah, si gurunya juga bisa menuntut anak untuk mencari atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Lanjut. Kemudian konsep ini selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, di sini saya jabarkan disiplin itu bagaimana. Disiplin itu artinya mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan cara yang bisa menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi maksudnya dalam disiplin positif ini tidak ada pemaksaan sama sekali dalam peserta didik untuk melakukan untuk melakukan semua tindakan di sekolahnya. Jadi mereka mau melakukan tindakan itu dengan kesadaran dirinya, bukan karena imbalan, bukan karena takut hukuman, juga bukan karena takut dimarahi. Nah, kemudian tujuan kita sebagai pendidik itu untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku menjadi lebih baik. Jadi ketika peserta didik mau berubah menjadi lebih baik itu bukan karena hukuman-hukuman yang kita terapkan, bukan karena peraturan-peraturan yang kita sampaikan di sekolah, tapi karena memang kesadaran anak sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi mereka sadar saya harus berbuat seperti ini karena kesadaran dirinya, bukan misalnya si anak si A datang ke sekolah pagi-pagi, ditanya kenapa kamu ke sekolah kok pagi-pagi nggak pernah terlambat? Karena saya takut dihukum Bu. Nah itu berarti kita masih salah, belum menerapkan belum menerapkan disiplin positif di sekolah. Tapi ketika kita tanya, wah Mbak kamu rajin sekali, pagi-pagi sudah datang ke sekolah. Iya Bu, saya mau memberi contoh kepada teman-teman saya dan saya mau menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, itu berarti kita sudah sukses menerapkan
disiplin positif. Jadi dari dalam dirinya, bukan karena hukuman dari sekolah. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Ada nilai kebajikan itu apa? Nilai yang disepakati bersama. Jadi nilai kesepakatan bersama lepas dari suku, kemudian bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita melepaskan identitas kita, latar belakang kita untuk membentuk keyakinan ini. Jadi nilai kebajikan ini berlaku secara universal, secara umum, tidak hanya tertentu saja. Apa saja nilai kebajikan? Ini saya ambil contoh dari 3 karena sebenarnya ada 9 atau berapa kalau nanti ya. Saya ambil dari yang pertama, nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Tadi sudah saya sampaikan profil pelajar Pancasila ini apa saja. Kita sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada IDO Primary Years Program (PYP), yaitu sikap-sikap murid yang harus kita hasilkan di sekolah. Yang pertama itu murid harus bisa toleransi, kemudian memiliki rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia. Jadi dalam nilai kebajikan kita ada 9 karakter yang harus kita bentuk di dalam diri siswa. Itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan berhati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dari beberapa nilai kebajikan ini yang kita ambil dalam dunia pendidikan Indonesia, memilih dari profil pelajar Pancasila karena sudah mencakup dari semua nilai kebajikan yang diterapkan. Selanjutnya dari nilai kebajikan itu kita akan mempelajari kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya manusia itu juga memiliki kebutuhan dasar yang kadang mungkin juga kita tidak sadari kebutuhan dasar itu apa saja. Dari ini kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi termasuk fisiologis maupun psikologis yang tujuannya untuk mempertahankan kehidupan dan juga kesehatan. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Jadi menurut William Glasser, kita sebagai manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Mungkin ini kita juga belum begitu memahami ya. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah penguasaan. Yang pertama bertahan hidup dulu. Ini kebutuhan paling dasar. Kebutuhan bertahan hidup. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi misal ketika ada seorang anak, saya langsung contohkan. Misal ada seorang anak di dalam kelas, dia mengambil bekal milik temannya. Ya, berarti kan kita langsung berpikir, ini kamu kok nakal sih ambil bekal temanmu. Kadang kita tidak tahu, mungkin bisa tanya dulu, kenapa kamu ambil bekal temanmu? Mungkin karena dia lapar, karena belum sarapan. Jadi si anak ini ingin memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kemudian kebutuhan selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan, setiap manusia itu pasti memiliki ambisi untuk menguasai. Ya. Jadi setiap anak juga itu juga memiliki sifat ingin menguasai, entah itu menguasai di kelas, menguasai temannya, mungkin karena dia mau pinjam sesuatu nggak dikasih, atau dia ambil aja biar teman saya takut sama saya bu, saya ambil aja bu biar dia takut sama saya. Berarti anak itu ingin memenuhi kebutuhan penguasaannya, dia ingin menguasai temannya yang lain. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Setiap manusia juga memiliki kebutuhan kesenangan, pasti ingin senang-senang. Nah, kadang kita contohkan kalau ada seorang anak lari-lari di kelas, kadang kita marah, ini waktunya pelajaran kamu kok lari-lari terus duduk. Kadang kita tanya, kamu kenapa sih suka lari-lari? Ya karena saya senang aja bu, saya senang lari-lari. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya. Kemudian ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia juga pasti memiliki kebutuhan ingin disayang dan ingin diterima. Tidak menutup kemungkinan seorang anak juga di sekolah punya perasaan seperti itu, ingin diperhatikan, ingin disayang oleh gurunya, ingin diterima di kelasnya.
terima. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan. Setiap orang juga pasti ingin memiliki kebebasan. Misal ketika seorang anak di kelas, kemudian dia tiba-tiba keluar aja, kenapa kamu keluar? Karena punya pelajaran. Enggak, Bu, saya bosan, saya mau keluar aja. Nah, itu berarti anak itu ingin memenuhi kebebasan. Jadi kita tidak bisa melimpahkan semua kesalahan kepada anak ketika pembelajaran kita di kelas. Hal itu tidak bisa berjalan dengan baik. Karena kita langsung menyalahkan anak, anak ini nggak bisa diatur, ini keluar kelas karena itu. Kadang kalau kita mengalami hal misalnya anak keluar kelas, kenapa saya bosan tuh? Dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasan. Jadi kita yang harus memperbaiki diri bagaimana kita menggunakan metode dan media agar nanti si anak ini bisa tidak merasa bosan di kelas. Jadi kita tidak bisa melimpahkan semua kesalahan pada anak karena setiap manusia punya 5 kebutuhan dasar ini yang ingin mereka penuhi. Termasuk kita juga kadang sebagai guru juga manusia biasa juga punya 5 kebutuhan dasar ini yang ingin kita penuhi. Cuma kadang kita belum menyadari gitu saja. Lanjut enggak? Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ketika seorang anak itu mengikuti semua peraturan di sekolah atau menurut kepada bapak ibunya, kadang itu ada motivasinya. Yang pertama, kadang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika anak datang pagi-pagi ke sekolah, kita tanya, kamu rajin banget pagi-pagi datang? Iya Bu, karena saya takut dihukum Bu. Jadi anak ini masih dia datang pagi tepat waktu karena takut dihukum. Itu berarti disiplin positif kita masih kurang belum berlaku, kita masih belum berhasil. Nah, yang berhasil bagaimana? Ketika anak datang, tadi kita tanya, datang ke sekolah, kenapa kamu gak datang pagi-pagi sekali? Ya karena saya ingin belajar bertanggung jawab, saya ingin memberi contoh yang baik. Itu berarti kita berhasil. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya ini nanti anak yang paling rajin, kita membuat program anak yang paling rajin, yang masuknya selalu tepat waktu, nanti akan dapat hadiah dari bapak ibu guru. Jadi anak ini mau masuk pagi karena apa? Ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, itu juga kalau dilaksanakan dengan disiplin positif juga belum bisa, tidak diperkenankan karena memberikan imbalan itu berarti anak memiliki motivasi dari luar, bukan dari dalam diri si anak itu sendiri. Kemudian motivasi perilaku selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang terakhir ini adalah motivasi yang berhasil ketika kita sudah melaksanakan disiplin positif. Jadi mereka ingin menghargai diri sendiri dan mempercayai nilai-nilai yang sudah mereka percayai. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya kenapa kamu datang pagi-pagi? Ya karena saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, berarti dia menghargai dirinya dan mempercayai nilai-nilainya, nilai bertanggung jawab. Misalnya saya ingin memberikan contoh yang baik untuk teman-teman saya. Ya, itu juga dia berarti menghargai dirinya sendiri. Ini motivasi yang seharusnya timbul di dalam diri anak ketika sudah melaksanakan disiplin positif dengan benar. Bapak Ibu sepertinya agak ini ya, makasih ya, siang-siang dan capek ya. Kita coba game sedikit untuk menambah biar segar dan tidak ngantuk ya. Begini aja langsung pancing. Gamenya mudah saja. Nanti kalau saya bilang tepuk 1, kemudian kalau tepuk 2, kalau tepuk 3, kemudian tepuk 4, kemudian tepuk 5. Bisa ya? Coba dulu ya Bapak Ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekarang kalau dua tepuk langsung sambil kita konsentrasi, mari konsentrasi ya. Tepuk 2, 3.
3, 5. Lanjut diam. Oke, kita bersemangat lagi ya Bapak Ibu ya. 3, 5. Apa? Sama. Tepuk tangan. Mungkin tadi tepuk tangan. Kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Bagaimana nanti kita memahami apa yang selama ini sudah kita berikan ke siswa itu berupa hukuman atau penghargaan, dan dua identitas gagal ini tidak diperkenankan dalam penerapan disiplin positif. Kenapa dikatakan konsep dengan identitas yang gagal? Karena seperti yang saya jelaskan di awal, ketika ini diterapkan, anak itu mau menuruti dari hanya karena apa? Dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Hanya karena dari mereka takut dihukum. Itu makanya dikatakan dua konsep ini adalah konsep disiplin yang gagal. Gagal tapi sering kita lakukan, masih sering kita lakukan. Yang pertama adalah hukuman. Kenapa hukuman ini dikatakan identitas yang gagal? Karena hukuman itu yang pertama menyakitkan, terutama hukuman fisik itu pasti menyakitkan bagi anak. Kemudian tidak nyaman. Kalau anak dihukum tidak nyaman, baik kadang juga merasa malu. Lalu murid menjadi takut. Jadi anak membuang sampah ke tempat sampah karena takut dimarahi. Anak mengerjakan PR, rajin mengerjakan PR karena takut dimarahi. Kemudian hukuman juga memaksa. Jadi mau nggak mau kamu ya harus mau. Kamu salah, kamu harus lari keliling lapangan. Nah itu bersifat memaksa. Kemudian bisa berakibat, hukuman ini bisa berakibat murid menyembunyikan kesalahan. Jadi kadang kita menemukan anak itu nggak mau ngaku, tidak mau ngaku kesalahannya apa. Enggak Bu, bukan saya. Misalnya ini ada buang sampah, siapa yang buang? Bukan saya Bu, bukan saya. Semua mengaku bukan dia yang melakukan karena dia takut dihukum. Jadi akhirnya dia menyembunyikan kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Kalau misalnya anak kita hukum, lari keliling lapangan, kemudian dilihat teman-temannya, akhirnya dia akan merasa malu, kemudian akhirnya merasa rendah diri. Lalu kenapa hukuman dikatakan sebagai identitas yang gagal? Kemudian ada penghargaan. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa penghargaan itu adalah sesuatu yang positif ya, baik, bagus yang kita kasih penghargaan. Tapi meskipun itu positif, tapi tidak berdampak baik bagi anak. Itu juga berdampak buruk bagi anak. Kenapa dikatakan penghargaan ini identitas yang gagal? Karena yang pertama tidak efektif. Tidak efektif itu ketika anak mau menuruti kita karena menginginkan sesuatu. Karena sudah kita janjikan kita dapat ini, bukan dari dalam dirinya. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Ada dari temannya, misalnya si A karena rajin saya kasih hadiah, kemudian si B merasa iri, kok A terus sih yang dapat hadiah, kan? Akhirnya muncul sifat iri, akhirnya merusak hubungan di antara temannya, di antara siswa. Kemudian mematikan kreativitas. Penghargaan dapat mematikan kreativitas karena apa yang mereka lakukan hanya ingin mendapatkan hadiah saja, mungkin hanya ingin mendapatkan pujian. Jadi kreativitas mereka akhirnya tidak bisa berkembang. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Sistem ranking ini juga tidak diperkenankan dalam disiplin positif. Karena sistem ranking ini juga bisa menimbulkan keirian. Kemudian mereka termotivasi hanya ingin menjadi yang terbaik, bukan karena kesadaran di dalam dirinya. Artinya persaingan di kelas pengen api-apian, pengen jadi yang nomor 1. Nah, jadi bukan karena keyakinannya sendiri. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, karena penghargaan itu kenapa merampas hak menghargai dirinya? Karena ketika dia melakukan sesuatu tujuannya hanya ingin mendapatkan
Selanjutnya, ini yang dikatakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi hukuman dan penghargaan itu adalah identitas yang gagal, sekarang kita konsep identitas yang sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Boleh sampai keliru. Konsekuensi. Oke, mikir apa sih? Konsekuensi. Nah, konsekuensi ini memiliki penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian ada stimulus atau respon. Pada akhirnya murid akan menghormati peraturan. Kemudian ada murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Misalnya ada kasus ketika seorang anak mengambil barang milik temannya. Ketika mengambil barang milik temannya, kadang guru langsung hukum, kamu salah, kamu sudah mengambil barang milik temanmu. Sekarang kamu berdiri di depan kelas. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu termasuk hukuman. Tapi beda lagi ketika kita dapat laporan, Bu, si anak ini mengambil barang saya tanpa izin. Kita tanya, itu barang kamu bukan? Bukan. Kenapa diambil? Terus tujuannya apa? Terus sekarang kamu tuh yang kamu lakukan salah nggak? Salah. Kalau salah berarti kamu harus bagaimana? Solusinya apa? Ya saya harus minta maaf, Bu. Misalnya kan begitu lah, itu berarti konsekuensi. Jadi dalam konsekuensi itu selain kita mau menyelesaikan masalah, kita juga harus memberikan solusi, dan solusi itu berasal dari pemikiran anak itu sendiri, bukan dari kita. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, bukan kita yang menentukan kamu harus minta maaf ke si A karena kamu sudah mengambil barangnya si A. Bukan seperti itu, tapi kita menggiring dia. Kita tanya, kamu tahu salahnya apa? Saya tahu, Bu, salahnya ini. Terus kalau kamu salah, berarti kamu harus bagaimana? Oh iya, Bu, saya harus minta maaf. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi hukuman itu, konsekuensinya itu, solusinya berasal dari dia sendiri, bukan dari kita yang memberikan. Kemudian konsep yang sukses lagi adalah restitusi. Nah, ketika dalam restitusi itu nanti murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika mengambil barang teman, tanggung jawabnya apa? Minta maaf, mengembalikan barangnya. Kemudian fokus pada pemecahan jangka panjang. Jangka panjang ini nanti maksudnya ketika kita mengajari ketika si anak itu sudah belajar menemukan solusi, dia tahu bahwa ketika melakukan kesalahan itu berarti kita harus meminta maaf, dan itu akan tertanam pada si anak sampai mereka dewasa nanti. Jadi fokus pemikirannya adalah pada jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Pada akhirnya ketika kita melaksanakan restitusi, murid ini akan bisa menghormati dirinya dan orang lain karena dia tahu dia melakukan kesalahan. Pada akhirnya dia tidak akan mengulangi kesalahan karena dia berusaha pada akhirnya menghormati orang lain. Itu berasal dari kesadaran dirinya sendiri. Kemudian ada teori kontrol. Teori kontrol ini berarti dirinya yang memegang teori kontrol, bukan dikontrol oleh gurunya. Tadi ketika restitusi, gurunya hanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan saja sebagai pertanyaan pemantik. Pada akhirnya si siswa sendiri yang menemukan solusi untuk dirinya. Jadi yang bisa mengontrol siswa adalah dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah murid bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan kita yang memperbaiki, tapi si anak sendiri yang memperbaiki kesalahannya. Kita hanya menuntun saja. Mereka menemukan sendiri kesalahannya ada di mana, kemudian menemukan sendiri solusinya. Kita hanya menuntun saja, dan mereka pada akhirnya akan menjadi pribadi yang bisa menghargai dirinya dan lebih bertanggung jawab tanpa kita harus memaksa. Lanjut. Sekarang yang terakhir kita akan pelajari, saya akan sampaikan adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin ini satu hal yang baru juga dari Bapak Ibu guru ya, karena saya juga baru mengenal restitusi ini dari CPP, belum pernah mendengar. Kalau Bu Resti saya tahu ya, Bu Resti ya, tinggal nama tusi, restitusi gitu. Restitusi ini hal yang baru dari kita. Bagaimana nanti kita menerapkan disiplin positif dan menyikapi ketika anak
Tapi ya kita belajar sampai akhirnya nanti kita pasti terbiasa karena anak zaman sekarang tidak bisa kita didik seperti zaman dulu dengan penyelesaian zaman dulu, tidak bisa. Jadi kita yang harus berkembang, belajar lagi bagaimana menyelesaikan permasalahan pada anak. Ya, restitusi ini adalah proses yang menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini membuat anak memperbaiki kesalahan. Jadi bukan menghukum anak atau membuat anak mengakui kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Cara memperbaiki itu bagaimana? Ya seperti yang sedikit saya sampaikan tadi, mereka akan memperbaiki dirinya sendiri, bukan dari guru. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak sendiri yang memberikan solusi. Akhirnya bisa memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki kesalahannya sendiri. Bukan guru yang memperbaiki kesalahan anak, tapi anak sendiri yang memperbaiki kesalahannya. Saya jelaskan dulu ada 5 posisi kontrol seorang guru. Bagaimana nanti kita bisa menilai diri kita, ya. Ini agak seperti main game sedikit ya, berpikir sedikit. Kita nanti bisa menilai diri kita. Selama ini kita ini ada di posisi kontrol yang mana? Saya ada di posisi kontrol yang mana? Kemudian mungkin Pak Aktor ada di posisi kontrol yang mana? Pak Sipil ada di posisi kontrol yang mana? Mungkin Bu Indra nanti bisa setelah ini bisa mempelajari, oh saya ternyata selamanya ada di posisi kontrol yang ini. Yang pertama, posisi kontrol guru itu adalah sebagai penghukum. Guru dikatakan sebagai seorang penghukum itu jika guru itu lebih menekankan posisi penghukum pada murid seperti contohnya seperti ya. Terkadang kita kalau ada anak yang salah, kita mesti kamu salah. Kamu enggak, ada anak datang tanpa sepatu, pakai sandal. Kamu enggak ditanya dulu, kenapa kamu datang pakai sandal? Oh kamu salah enggak pakai sepatu. Kadang anak sekali, maaf Pak, saya gini enggak bisa. Kamu salah, kamu enggak pakai sepatu itu salah, enggak beraturan. Ini kalimat-kalimat yang biasanya diucapkan oleh guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Ya, misalnya patuhi aturan saya, atau awas kamu enggak manut. Awas kamu enggak nurut sama saya. Itu biasanya kita secara tidak langsung mengucapkan itu. Jadi posisi kita ada sebagai penghukum. Mungkin ada lagi kamu salah. Nah, itu juga sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini itu percaya bahwa cara mendisiplinkan siswa, cara mengontrol siswa itu hanya satu, dihukum. Tidak dihukum orang iso, kan gitu. Kalau tidak dihukum tidak bisa. Itu kepercayaan guru yang memposisikan diri sebagai penghukum. Kalau tidak dihukum tidak akan berhasil. Nah, ini posisinya sebagai penghukum. Kemudian cirinya seorang penghukum itu bagaimana? Menggunakan nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya biasanya melotot, terus jarinya nunjuk-nunjuk, kemudian menghentik, ini bisa membayangkan ya, ternyata mungkin ini dari Bapak Ibu guru ini ada yang sadar diri, oh ternyata saya sebagai penghukum ternyata. Kemudian, nah bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Nah kalau kita mengharahi murid, kita akan melotot, nunjuk-nunjuk, berbicara keras menghentik. Hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam. Dengan masih apalagi anak seusia SMP, bahkan memorinya kuat melekat. Murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kemudian bisa jadi sesudah kembali murid tersebut akan melakukan kesalahan selanjutnya terus nih. Misalnya coret-coret tembok, marah-marahin kamu itu coret-coret tembok duduk dia, tapi setelah itu balik lagi coret-coret lagi. Nah, terus mungkin atau yang lebih fatal lagi, kalau muridnya sudah sangat sakit hati, itu ketika melihat mobil atau motornya Bapak Ibu guru, ada yang dicoret-coret mungkin, atau mungkin ada yang dipecahkan spionnya, atau mungkin banyak dikempes, atau mungkin tiba-tiba motornya dikunci nggak bisa jalan. Itu kan salah satu akibat ketika kita sebagai guru itu meletakkan diri sebagai posisi kontrol kita ada sebagai seorang penghukum. Bapak Ibu guru, ada ya di sini yang
bapak ibu guru yang mungkin agak drama-drama sedikit sampai akhirnya tuh muridnya tuh merasa bersalah, drama-drama sedikit gitu ya, lebih tidak keras dari penghukum, yang paling keras adalah penghukum. Nah, dalam posisi merasa bersalah ini, bapak ibu guru akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi membuat suasana itu tidak nyaman, tenang, hening, tapi tidak nyaman bagi siswanya, sehingga siswanya merasa bersalah, kemudian merasa rendah diri. Nah, itu mungkin juga pernah kita lakukan. Kemudian kata-kata ciri bapak ibu yang dalam posisi kontrol dan merasa bersalah itu biasanya menggunakan kata-kata seperti ini. Ibu ini sangat kecewa sekali sama kamu, sambil dibalas-balaskan wajahnya. Saya ini kecewa sama kamu, nak, kamu kok begitu terus. Biasanya anak akan merasa bersalah, kok hanya lihat gurunya kok melas, akhirnya dia merasa bersalah. Kemudian ada lagi kalimat misalnya berapa kali saya beritahu kamu, misalnya ada sudah berapa kali ke saya bilangin, nah kamu itu kok tetap terus. Kemudian, nah ada lagi kalimatnya gimana coba, ini yang paling efektif, yang paling sering digunakan oleh guru kalau misalnya sudah mentok anak-anaknya. Gimana coba, terus kalau orang tua kamu tahu begini tuh terus gimana? Kamu nggak ingat ibumu di rumah, bapakmu ini gimana? Ibu yang ketawa itu pasti sering. Jurus terakhir nih, Iya. jurus terakhir, jurus andalannya biasanya ini. Kamu itu nggak ingat orang tuamu karena kasihan orang tuamu, pasti ya bapak ibu ya. Ibu itu terutama ibu mesti pintar tidak baik. Ini baterai. Kali-kali gurunya yang terlalu nangis. Ingatlah wajah orang tuamu. Muridnya jawab, saya nggak punya orang tua, itu gimana? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Mereka akan merasa bersalah, oh iya, saya sudah mengecewakan orang tua saya merasa bersalah. Jadi siswa ini akan merasa dirinya itu buruk di dalam keluarga. Ya. Saya tidak bisa membanggakan orang tua. Jadi dia mau menilai dirinya sendiri itu buruk, merasa tidak berharga karena sudah mengecewakan orang tuanya. Kadang kita tidak pernah berpikir bahwa siswa akan punya pikiran seperti itu ya. Padahal niat kita kan bagaimana siswa ini bisa dikendalikan gitu dengan ucapan-ucapan kita yang tadi. Nah, cirinya bagaimana membuat merasa bersalah itu pasti menggunakan suara yang memelas, halus, sedih, disedih-sedihnya wajah gurunya, wajah gurunya disayu-sayu, disenduh-senduh, sampai muridnya terbawa suasana, terbawa emosi. Terus akhirnya muridnya nangis, sedang dari orang tuanya. Kemudian ada bahasa tubuh juga ketika guru melakukan posisi kontrol dalam membuat merasa bersalah, merapat pada anak. Nah itu tadi depan-depanin anaknya, lemas, sedih, sendu-sendu untuk memperkuat pendramaan dirinya sampai anak akhirnya merasa terbawa emosi. Itu guru yang membuat merasa bersalah. Contoh kalimat lagi, misalnya di sini saya sampaikan lagi, kamu ini bagaimana ya? Kan sudah berjanji nggak akan terlambat lagi. Kamu ini kok senang mengecewakan ibu? Bu yang mikir gurunya karena guru ini bukan terus. Ibu ini kecewa bersama kamu, kecewa banget. Itu masih dalam posisi membuat merasa bersalah. Efeknya apa? Hasilnya apa pada murid kita nanti? Apakah hasilnya bagus? Nah, ternyata tidak ya. Mungkin selama ini kita pikir ini efektif nih, ini bagus nih, bisa menggerak anak. Ternyata kita yang salah punya pikiran seperti itu. Ternyata hasilnya murid ini akan merasa bersalah. Kemudian bersalahnya kenapa? Karena telah mengecewakan orang tua. Kemudian anak ini akan merasa dirinya sebagai orang yang gagal. Jadi mereka tidak mau berkembang lagi. Oh saya sudah gagal ini, sudah mengecewakan orang tua saya. Kadang sikap
seperti ini lebih berbahaya lagi daripada sikap penghukum. Kalau sikap penghukum tadi kan anak bisa mengekspresikan mungkin dengan kemarahan, dendam, kayak guru motor guru di bos lah apalah. Tapi kalau dari membuat anak merasa bersalah, emosi mereka ini akan tertanam di dalam dirinya sehingga mereka akan menjadi anak yang selalu menahan perasaannya. Karena mereka merasa bersalah, lalu ditahan, tidak berani diungkapkan. Kalau yang penghukum tadi kan mereka berani mengungkapkannya. Jadi tidak seperti murid dalam penghukum, murid itu tadi bisa menumpahkan emosinya, bisa menumpahkan amarahnya walaupun negatif. Tapi kalau murid yang kita kalau kita merasa bersalah seperti ini, murid ini tidak bisa mengungkapkan emosinya. Jadi akhirnya ditahan sendiri, jadi ditekan di dalam sendiri. Nanti akan terbawa, mereka akan terbiasa sampai mereka dewasa nanti mereka mengejar masalahnya sendiri. Lanjut Mbak. Posisi selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, kita Bapak Ibu kadang berpikir kalau zaman sekarang ini kita harus bisa menjadi teman untuk murid kita. Ya, sebenarnya jadi teman kan biar muridnya enjoy dengan kita. Tapi seperti ini juga belum dibenarkan karena jika kita dalam posisi teman, ini guru bisa memberikan pengaruh yang positif juga pengaruh yang negatif. Bisa positif dikatakan ketika hubungan baik dengan guru ini bisa terjadi. Nah, kalau guru misalnya kita terlalu sering bercanda dengan anak menggunakan humor biar anak kita berdekat dengan anak gitu. Nah, itu kan juga nanti bisa menimbulkan efek yang negatif. Artinya anak tidak mau menghormati kita, rasa hormatnya terhadap kita bisa berkurang karena gurunya sering bercanda gitu. Nah, sebagai seorang teman, guru ini biasanya kalimat-kalimat yang diucapkan seperti ayolah bantu demi bapak, ayo toh langsung toh, kan seperti itu, ayolah demi bapak nih bantu ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, kan? Ayo kan ya kemarin sudah bantu ini loh ya, kamu harus sekarang bantu dulu ya. Seperti itu kita sebagai teman. Hal negatifnya tadi, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka si murid ini akan merasa kecewa. Biasanya kan kalau merasa, udah nanti bapak bantu dah, kan nanti ibu bantu, gak apa-apa kamu tenang aja. Nah, nanti efeknya, hasilnya, ketika si guru ini tidak bisa membantu, anak ini akan merasa kecewa. Kemudian cirinya, kemudian akhirnya si murid ini akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau ada masalah, nggak apa-apa aman lah, ada Bindra nanti dibantu. Saya kan gitu, nggak apa-apa aman, ada Pak Fauzi nanti saya dibantu kok. Saya membuat masalah pun nanti dibantu sama Pak Fauzi, beres. Akhirnya anak seperti itu. Kemudian nada suara cirinya guru-guru yang masih berada pada posisi kontrol sebagai teman itu suaranya ramah, akrab, bercanda, suka bercanda, humoris. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata senyumnya senyum tawanya tawa jenaka, lawak guyon, terus sama muridnya. Nah, lalu hasilnya bagaimana dengan posisi kontrol sebagai teman ini? Posisi kontrol ini hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu dampak positifnya. Jadi lebih akrab dengan guru itu sebagai dampak positif. Kemudian di sisi negatifnya, murid akan tergantung dengan guru tersebut. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, kalau misalnya Pak Fauzi suka membantu, suka berposisikan sebagai teman, senang dekat dengan guru, hal positif. Tapi hal negatifnya akan tergantung. Kalau misalnya melakukan kesalahan, mereka nggak takut lagi. Terlambat ke sekolah, nggak apa-apa, nanti saya dibantu kok sama Pak Fauzi, tenang aja, beres gitu. Terus nanti efeknya pada anak. Kemudian akibat lain dari posisi ini adalah si anak ini mau menurut hanya dengan satu guru saja yang dianggap sebagai teman lagi. Jadi kalau misalnya disuruh mas bantu Bu Ayu sini ya, nggak akan mau, ada aja alasannya. Tapi kalau nanti Pak Fauzi yang datang, mas minta tolongnya saya datangkan ini, oh iya Pak langsung datang. Nah itu efek negatifnya, hasil negatifnya termasuk itu juga. Jadi hanya mau menurut pada satu guru yang berposisi sebagai teman tadi. Lanjut Mbak.
Yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Pemantau ini juga kadang sering kita lakukan tapi kita tidak sadar ya pemantau. Pemantau itu seperti apa? Pemantau itu kita hanya mengawasi. Jadi kita pantau berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Kita hanya mengawasi anak-anak berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Pertanyaan biasanya kalimat-kalimat yang diajukan oleh guru sebagai pemantau itu kita kan bertanya, kamu kok terlambat ada anak datang? Cuma dia peraturannya apa? Ya, harus gini bu. Terus kamu gimana? Salah nggak? Salah bu. Itu pemantau. Jadi dia hanya menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Terus kamu benar nggak? Terus sanksinya apa kalau begitu? Jadi kita hanya mantau saja anak yang menilai sendiri. Kamu kenapa? Saya terlambat pak. Salah nggak? Salah. Terus konsekuensinya apa? Saya harus lari keliling lapangan. Yaudah saya lari keliling lapangan. Itu namanya pemantau. Jadi kita hanya mantau sesuai peraturan yang sudah ada. Nah, seperti ini ada dialognya. Dialog yang sudah saya tampilkan antara guru dan Adi ketika Adi terlambat masuk kelas selama 15 menit. Kamu terlambat, kamu sudah tahu konsekuensinya sudah. Apa konsekuensinya? Berdiri di depan kelas ya sudah, sana berdiri dan cukup itu namanya pemantau. Kemudian hasilnya apa ketika kita memposisikan diri posisi komponen sebagai pemantau? Itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Itu yang positifnya, dia paham konsekuensinya apa, yang harus dijalani apa. Kemudian guru tidak menunjukkan emosi berlebihan. Kalau marah tadi guru menunjukkan emosi berlebihan dengan menunjuk-nunjuk dan melotot. Tapi kalau dalam memantau gurunya posisinya datar-datar saja. Dia cuma tanya, kenapa terlambat? Ini pak, saya masih antri makan. Konsekuensinya apa? Berdiri dengan kelas itu saya berdiri. Nah, ini kan kita luruskan pengembangan aja, lurus saja, tidak ada ekspresi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena apa? Dia harus menjalani konsekuensinya berdiri di depan kelas misalnya. Kemudian guru juga akan mendapatkan imbasnya nanti karena dia guru itu nanti harus membimbing si anak ini sendiri karena dia terlambat pembelajarannya. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling tepat, tapi jarang kita lakukan atau bahkan mungkin belum pernah kita lakukan. Kalau dalam posisi manajer, ini posisi guru bersama murid ini mempersilahkan murid bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya sendiri. Jadi diberi pemahaman, kamu salahnya apa, tanggung jawabmu bagaimana. Jadi murid diberi keleluasaan untuk bertanggung jawab sendiri, bukan kita yang memaksanya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan kemudian kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, maka harus mengacu pada restitusi. Restitusi ini biasa dilakukan oleh guru yang ada dalam posisi kontrol sebagai manajer. Ada pertanyaan-pertanyaan seorang manajer. Misalnya ini, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, kamu bersedia untuk pergi enggak? Ini untuk guru sebagai kontrol manajer. Tugas sebagai manajer bukan hanya mengatur perilaku seseorang, bukan hanya mengatur perilaku muridnya, tapi membimbing murid untuk bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Kemudian, nah ini saya berikan contoh beberapa dialog antara guru dan Adi, bagaimana guru ini bisa menggiring Adi, menuntun Adi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi semacam konseling. Dan untuk restitusi ini tidak bisa dilakukan di tempat yang ramai. Untuk restitusi itu harus dilakukan di ruangan terpisah. Jadi anak dipanggil sendiri tanpa boleh ada anak lain di ruangan tersebut. Hanya ada berdua. Kalau misalnya yang bermasalah ada dua anak boleh digabung, tapi tidak boleh ada misalnya ketika anak melakukan kesalahan di lapangan masih ada banyak anak. Kemudian kita lakukan
juga tidak boleh, itu salah. Restitusi harus di ruangan tertutup. Kemudian bagaimana perasaan murid setelah diperlakukan seperti ini, diperlakukan secara manajer? Nah, posisi manajer ini dulu terlihat lebih tulus, jadi tidak marah, tidak memantau, tapi lebih tulus untuk membimbing siswa. Tidak juga meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid. Jadi lebih tulus, lebih tenang, lebih sabar, sehingga anak juga merasa nyaman. Tapi sulit ya beberapa dia, karena kita kalau lihat anak sedang melakukan kesalahan, ini sudah ngobrol-ngobrol, mesti variasinya dulu sudah maju. Kalau harus kalau harus melakukan restitusi dulu, kita sendiri harus pegel istilahnya. Baik, ini namanya manajer. Tapi nanti kita belajar, mungkin sedikit-sedikit kita bisa merubah posisi kontrol kita sampai pada ke tingkatan manajer. Ini segitiga restitusi. Ketika kita melakukan restitusi kepada anak, itu ada tahapannya, namanya tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas dulu. Ketika kita menstabilkan identitas, kita harus memberi pemahaman kepada anak bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah bersalah. Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketika kita menanyakan, kamu pasti punya alasan ya melakukan kesalahan ini. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kemudian apa cara yang bisa kamu dapatkan untuk apa cara yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan yang paling efektif untuk masalah ini. Ini namanya validasi tindakan yang salah. Kita menggiring anak memahami kesalahannya dulu. Apa dulu kesalahannya? Kita tanya kesalahannya. Ini untuk validasi yang salah. Setelah kita membuat validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan pada anak. Menanyakan keyakinan pada anak. Ya, seperti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Bicara tentang keyakinan kelas, kita ini nanti bisa membuat keyakinan kelas ini. Peraturan itu bisa kita ganti dengan keyakinan. Jadi seharusnya setelah ini kita tidak lagi menggunakan peraturan sekolah, tapi keyakinan sekolah, atau bukan lagi peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Bedanya apa ketika peraturan kelas dan keyakinan kelas sebenarnya? Yang segitiga restitusi tadi, stabilitas. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan, kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan ke anak. Lanjut Pak. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini validasi tindakan yang salah menggali dari anak alasan-alasan mengapa mereka melakukan kesalahan. Lanjut Pak. Kemudian ini keyakinan kelas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, peraturan bisa dirubah menjadi keyakinan kelas. Seperti ini, misalnya kalau dalam peraturan keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat-kalimat positif, sedangkan dalam peraturan kita biasanya menggunakan kalimat-kalimat negatif. Misalnya ada kata larangan jangan, dilarang, itu tidak boleh lagi kalau kita menggunakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi misalnya di peraturan sekolah itu tertulis siswa harus masuk 10 menit sebelum bel pelajar masuk berbunyi. Itu bisa kita ganti dengan hadir di sekolah tepat waktu. Itu bedanya antara peraturan dengan keyakinan. Terus ada lagi misalnya dilarang makan di kelas, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu peraturan, kita bisa ganti dengan keyakinan kelas seperti menjaga kebersihan lingkungan bersama. Nah, itu tadi yang kita tanyakan ketika restitusi. Biasanya di kelas sudah ada keyakinan kelas yang disepakati. Kita tanya ulang, kamu keyakinan kelasnya di kelas apa? Saya bertanggung jawab Bu. Itu sudah kamu lakukan belum? Ya, kalau kesalahan kamu tadi seperti itu, kamu sudah bertanggung jawab belum? Itu keyakinan itu ditanyakan kembali. Itu untuk menanyakan keyakinan
Dan dari sini nanti kita akan menarik anak nanti bisa memunculkan sendiri solusinya apa. Terus kalau kamu tidak bisa, kamu sudah tahu melanggar keyakinan bertanggung jawab, lalu solusinya bagaimana? Ya, saya jawab, oh iya saya akan lebih bertanggung jawab, saya akan minta maaf begini lah. Jadi anak menemukan solusinya sendiri, bukan dari guru yang memberikan. Itu adalah manfaat dari restitusi. Saya tampilkan saya tampilkan satu video contoh dari restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Ini ketika ada kasus, ketika ada menuntut teman dengan memanggil menggunakan nama orang tua. Ini contoh video restitusi yang sudah saya laksanakan.
Baik, itu tadi saya tampilkan sedikit contoh video restitusi yang mungkin nanti bisa menjadi inspirasi dari Bapak Ibu untuk mencoba melakukan restitusi kepada anak ketika anak kita melakukan kesalahan. Jadi ya sabar ya Bapak Ibu ya. Seperti itu tadi kita harus mengontrol emosi. Sabar, ditanya satu-satu meskipun emosinya dulunya sendiri juga sudah menggelegar. Demikian tadi pemaparan yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum saya akhiri. Bu Indra. Baik, terima kasih sebelumnya. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah dan langkah-langkah untuk mengadakan kesepakatan kelas yang baik, efektif dan efisien. Terima kasih. Langsung saya jawab saja dulu. Pertanyaannya bagaimana melakukan budaya positif di sekolah dulu. Pertama, kita ada budaya dengan keyakinan kelas yang Anda tanyakan tadi, bagaimana membentuknya. Untuk budaya positif di sekolah itu yang pertama kita membuat keyakinan kelas dulu. Jadi bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi nanti guru supaya lebih efektif ya, guru mungkin bisa wali kelas bersama anak-anak di kelas nanti membuat kesepakatan dulu. Langkah-langkahnya yang pertama kita tulis dulu semua keinginan anak-anak. Misalnya si A mungkin keyakinan kelas kita kelas harus bersih, tulis saja semuanya. Kemudian datang tepat waktu. Kemudian ada lagi apa? Semua ditampung dulu dari anak. Setelah semuanya ditampung, kemudian kita pilih lagi yang tepat dilaksanakan diyakini di kelas kita. Mungkin ada 5 atau 4, kita pilih 4 atau 5 yang tepat. Setelah itu kita rubah kalimatnya. Mungkin ada yang anak-anak bisa mengucapkan kalimat-kalimatnya kalimat negatif, misalnya tidak boleh membawa makanan ke dalam kelas. Dan itu kan tidak boleh, itu kan kalimat negatif. Nanti kita perbaiki menjadi kalimat-kalimat positif. Namanya seperti menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu, kemudian aktif di kelas. Nah, ya sudah seperti itu. Jadi aktifnya keyakinan kelas itu akan terbentuk setelah melalui proses yang tadi. Jadi ditulis dulu semuanya, kita pilih, kemudian merubahnya menjadi kalimat positif. Dari kalimat positif itulah yang akan disetujui menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu nanti ketika dilaksanakan akan terbentuklah budaya positif di sekolah. Bagaimana kita sudah? Terima kasih. Satu lagi mungkin, ya Pak. Terima kasih wakilnya. Masih sama terkait dengan keyakinan sekolah. Biasanya kan di sekolah itu tidak ada tata tertib atau peraturan. Sedangkan anak-anak itu di kelas punya keyakinan. Nah, apakah peraturan yang sekolah ini bisa diganti dengan keyakinan sekolah? Mungkin sekian. Ya, terima kasih untuk Pak Fauzi atas pertanyaannya. Langsung saya jawab. Untuk peraturan sekolah itu bisa kita rubah menjadi keyakinan sekolah ya. Jadi semua selama ini yang kita anggap peraturan, bentuknya peraturan, kita bisa rubah menjadi keyakinan sekolah dengan mendiskusikan bersama kepala sekolah dan juga bapak ibu guru. Jadi kita lakukan diskusi dulu dengan beberapa kepala sekolah seperti proses yang di kelas tadi. Setelah kita berdiskusi dengan kepala sekolah dan yang lain, kita kumpulkan dulu. Kemudian kita awali dari peraturan. Jadi peraturan yang sudah ada kita rubah kalimatnya menjadi kalimat-kalimat positif yang itu merupakan bentuk dari sebuah disiplin positif atau bentuk dari sebuah keyakinan sekolah. Seperti tadi misalnya dalam peraturan tertulis siswa harus datang 10 menit sebelum bel berbunyi. Kita rubah menjadi hadir ke sekolah tepat waktu. Misalnya siswa tidak boleh membawa makanan di kelas dan harus membuang sampah di tempat sampah. Kita rubah menjadi menjaga kebersihan lingkungan. Seperti itu Pak. Jadi kita rubah kalimatnya menjadi kalimat-kalimat positif. Bagaimana Pak Fauzi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak
menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi.